Menteri Sosial, Mensos, Juliari Peter Batubara akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari sebelum ditahan di Rumah Tahanan Negara KPK Cabang Pondam Jaya Guntur. Selama isolasi mandiri, Juliari akan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gedung Pusat Pendidikan Anti Korupsi KPK Kafling C1, Kuningan, Jakarta. Juliari ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bantuan sosial (Bansos) penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek. Selain itu, KPK juga menahan tersangka lain berinisial AU yang merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan bansos pandemi COVID-19. Keduanya akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di Rumah Tahanan Negara Cabang KPK, di Gedung Pusat Pendidikan KPK Kafliseng C1, ujar Ketua KPK Firly Bahuri saat memberikan keterangan pers, Minggu, tanggal 6 Desember tahun 2020. Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan Juliari dan AU selama 20 hari. Firly mengatakan, Juliari akan ditahan di Rumah Tahanan Negara KPK Cabang Pondam Jaya Guntur. Sedangkan AU ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Jakarta Pusat. Untuk kepentingan penyidikan, maka KPK telah melakukan penahanan kepada dua orang tersangka tersebut selama 20 hari, terhitung mulai 6 sampai tanggal 25 Desember tahun 2020, kata Firly. Penetapan Juliari sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan pada Sabtu tanggal 5 Desember tahun 2020 dini hari. Dalam OTT tersebut KPK mengamankan 6 orang. Keenam orang itu adalah MJS, Direktur PT TPAU berinisial WG, HS, seorang sekretaris di Kemensos berinisial SN, dan seorang pihak swasta berinisial SJY. Sementara, dua orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap yaitu M dan HS. Menurut Firly, Juliari menyerahkan diri ke penyidik KPK pada Minggu, tanggal 6 Desember tahun 2020, dini hari sekitar pukul 2.50 waktu Indonesia Barat. Sedangkan AU menyerahkan diri kepada penyidik KPK pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Juliari diduga menerima uang suap dalam proyek pengadaan bantuan sosial (Bansos) COVID-19 sebesar 17 miliar rupiah. Uang tersebut diberikan oleh perusahaan rekanan yang menggarap proyek pengadaan dan penyaluran bansos COVID-19. Pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 bernilai sekitar 5,9 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut terdapat total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam 2 periode. Juliari menunjuk MJS dan AU sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan. Diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS, ucap Firly. Setiap paket bansos sembako disepakati MJS dan AU dikenakan fee sebesar Rp10.000 dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Selanjutnya oleh MJS dan AU pada bulan Mei sampai dengan November tahun 2020 dibuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya M, HS dan juga PT RPI yang diduga milik MJS. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut pun diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh AU. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee 12 miliar rupiah yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AU dengan nilai sekitar 8,2 miliar rupiah, kata Firly. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN selaku orang kepercayaan Juliari dan digunakan membayar berbagai keperluan pribadi. Sementara untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul fee dari bulan Oktober-Desember tahun 2020 sekitar 8,8 miliar rupiah yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.